Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Fafillah rahimakumullah, Bapak dan Ibu kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Abu Bakar As-Siddiq hadanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk ruku dan sujud. Betapa bahagianya seorang muslim kalau mampu menunaikan ruku dan sujud ini karena Allah. Karena ada jaminan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang sujud karena Allah, bukan karena yang lainnya, sujud benar-benar karena Allah, maka anggota tubuh yang digunakan untuk bersujud itu tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka. Masya Allah, sepertinya kita sudah tidak bisa menghitung sujud kita ke hadapan Allah. Tapi kita tidak tahu juga sujud yang benar-benar karena Allah itu lebih banyak atau lebih sedikit. Kita berusaha ibadah ini dalam rangka memurnikan. Hanya karena Allah saja kita melakukan ibadah. Hanya kepada Allah saja kita ruku dan sujud, bukan karena yang lainnya. Jika sujud kita karena Allah, mudah-mudahan Allah permanenkan sampai ajal kita menjelang nanti. Dan jika ada sujud kita yang bukan karena Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dan diganti untuk menjadi sujud yang karena Allah. Allah itu tidak akan pernah lupa dengan kebaikan seseorang, Pak. Kalau kita berbuat baik, Allah itu tidak akan pernah lupa. Orang baik itu kalau dibaiki sama orang lain, itu pasti ingin membalas kebaikan kepada orang itu. Dan Allah ketika kita berbuat baik, Allah tidak membalasnya dengan satu kebaikan. Allah itu akan balas minimal 10 kebaikan yang sama. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapa yang datang kepada Allah dengan satu kebaikan, maka Allah akan balas dengan 10 kebaikan yang sama. Dan 10 kebaikan itu tidak akan pernah kita tahu, Pak. Satu kebaikannya seperti apa tuh kita tidak akan pernah tahu. Mungkin satu di antara 10 kebaikan yang Allah balaskan kepada kita, itu adalah jalan keluar dari semua masalah yang kita hadapi. Satu kebaikan dari 10 yang Allah berikan kepada kita, mungkin disembuhkannya kita dari sakit. Jadi tidak akan pernah tahu. Kenapa? Karena tugas kita itu bukan mencari tahu kebaikan Allah. Tugas kita adalah beribadah karena Allah. Nanti Allah akan balaskan minimal 10 kali kebaikan yang sama. Sehingga 3 rakaat yang tadi kita kerjakan wajibnya, dan 2 rakaat yang kita kerjakan sunnahnya, kita juga tidak akan pernah tahu sebesar apa Allah berikan pahala kepada kita. Tidak perlu kita mencari besarnya pahala. Yang perlu kita cari adalah karena Allahnya, insya Allah. Salawat salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, kita semua umatnya. Mudah-mudahan kelak fi yaumil qiyamah
kita termasuk orang-orang yang insya Allah akan mendapatkan syafaat dari Allah melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada bab mencari nafkah yang halal. Kenapa hal ini perlu disampaikan, Pak? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah menyampaikan nanti akan datang suatu zaman yang orang itu tidak akan perhatian dengan apa yang kemudian mereka cari itu. Apakah itu dari perkara yang halal atau justru dari perkara yang haram. Akan datang zaman itu, yang penting kenyang, yang penting punya uang, yang penting bisa hidup layak. Permasalahan dari mana asalnya itu tidak diperhitungkan lagi. Dan sepertinya zaman itu sudah sampai kepada kita, Pak. Banyak orang yang mendapatkan sesuatu tidak diperhitungkan dari mananya itu. Kalau untuk apanya mungkin dapat mereka. Untuk apanya mereka sudah perhitungkan, tapi dari mananya ini yang sudah banyak orang tidak memperhitungkannya lagi. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya dari Abu Barzah Al Aslami radhiallahu anhu, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bergeser tapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sehingga ditanya tentang 4 perkara. Jadi sebelum kaki ini bergeser kemanapun, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, seorang hamba itu pasti akan ditanya. Kita tuh akan ditanya kapan? Pada hari kiamat, tentang 4 perkara. Yang pertama, an umurihi fima afnahu, tentang umurnya untuk apa ia habiskan. Sebagian di antara kita banyak dihabiskan untuk tidur. Sebagiannya lagi untuk lahun, bersendau-gurau, untuk bermain, untuk bersenang-senang. Jadi kalau ada istilah apa itu? Muda kaya raya begitu. Tua foya-foya, mati masuk surga. Kayaknya tidak masuk logika kita, Pak. Ini ya. Muda kaya raya, kerjanya kapan? Warisan. Habis enggak? Habis. Ya. Tua, foya-foya. Mau foya-foya gimana? Udah tua. Ya. Makan sate sudah apa dibatasi. Jalan juga sudah enggak. Ya. Mau foya-foya gimana itu? Mati masuk surga. Gimana nih logikanya nih? Kurang setuju lah saya dengan semboyan inilah. Kalau kita pengen masuk surga, ya muda, banyak ibadah, datang ke masjid. Tua, makin dekat sama Allah. Mati, belum tentu masuk surga kan? Nah, kan tidak ada yang bisa memastikan. Tapi keinginan masuk surganya, kalau ketika kita masih kuat, ketika kita masih muda, kita mau beribadah yang sungguh-sungguh, tua Pak, kita sudah tidak mampu ruku dan sujud. Kenapa Allah sampaikan falahum ajrun ghairu mamnun itu? Ya, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun, surah At-Tin. Kecuali orang-orang yang beriman dan dengan keimanannya terdorong dia untuk melakukan satu amal sehingga amalnya disebut dengan amal soleh. Tidak semua amal itu disebut dengan amal soleh kecuali amal yang didasari oleh keimanan. Jadi kalau kita sholat karena iman, kita baca Quran karena iman, kita sedekah karena iman, apapun amal soleh, apapun amal yang didasari dengan iman, itu disebut dengan amal soleh. Falahum ajrun ghairu mamnun. Maka bagi mereka pahala yang tidak pernah terputus. Sekalipun kita sekarang sudah kurang lama rukunya, kurang lama sujudnya, karena dari kecil, dari remaja kita sudah ruku dan sujud, maka kita dianggap ruku dan sujud yang lama itu.
Kalau pengen masuk surga ya muda semangat untuk ibadah, tua makin semangat, ya. Mati husnul khotimah, insya Allah. Makanya semboyan muda kaya raya, tua foya-foya, mati masuk surga kayak enak temen gitu ya. Masya Allah, surga yang baik gitu ya. Tentang umurnya untuk apa dihabiskan. Jadi kita akan ditanya tentang umur kita, Pak. Kita kan tahu-tahu sudah 40, 50, 60. Kayak kemarin baru kita hidup tuh. Coba sekarang kalau kita ditanya, kita tanyalah pada diri kita sendiri tentang usia kita. Apalagi sekarang, Pak, ya, banyak perkara yang melenakan. Nonton TV, main HP. Nanti dijawab begitu, untuk apa usia mau dihabiskan? Nonton YouTube, ya, nonton sinetron. Itu banyak nanti yang akan menjawab seperti itu, ya. Nongkrong, jalan-jalan, gitu ya. Tahu-tahu tua saja itu, ya. Makanya mumpung masih ada kesempatan supaya bisa menutup perkara kita dulu yang kurang baik, memanfaatkan waktunya, sekarang saatnya kita manfaatkan waktu yang tersisa untuk bisa menjawab pertanyaan pertama dari Allah ini. Untuk apa? Untuk ngaji, ya Allah. Di mana? Abu Bakar. Bersama siapa? Banyak ustadz. Ya. Mudah-mudahan saya kesebut nanti. Ya. Kemudian wa'an jasadihi fima ablahu. Tentang jasadnya untuk apa ya gunakan. Ini, Pak, yang kita kadang merasa capek, pegel-pegel, ya. Ini akan ditanya oleh Allah, untuk apa ini jasad yang Allah titipkan kepada kita digunakan. Ada yang buat begadang, ada yang memang begadangnya itu manfaat, menjaga perbatasan, menjaga keamanan, ya. Lo semalam banyak bergadang itu semalam tuh, ya. Final Piala Dunia, ya. Begadang. Akan ditanya oleh Allah dari kuatnya sampai rentaknya itu, dari mudanya sampai tuanya, dari kuatnya sampai lemahnya, itu akan ditanya oleh Allah untuk apa. Dulu ketika muda kemana saja. Makanya Pak, yakin, alhamdulillah, ini kalau yang masih merasa muda, kemudian senang dengan kebaikan-kebaikan yang banyak disukai oleh orang-orang tua, itu pemuda hebat itu. Yang disukai oleh orang tua kan sholat jamaah, pengajian, ya kan? Ada anak muda suka perbuatan baik yang disenangi oleh orang-orang tua, ini pemuda-pemuda langka ini, Pak. Yang suka sholat subuh berjamaah, so paling depan itu pemuda apa? Mbah-mbah. Mbah-mbah kan? Kalau ada anak muda, so paling depan sholat subuh lagi itu. Ya. Nah, ini pemuda langka ini. Nah, nanti akan ditanya, ketika kita kuat buat apa? Makanya Masya Allah ya, tidak sembarangan kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk memiliki jasad yang sempurna ini. Wan malihi min aina iktasabahu wa fima wadu'ahu. Yang ketiga, tentang hartanya dari mana ia mendapatkannya dan kemanakah ia meletakkannya. Jadi kalau harta, pertanyaannya dua. Kalau umur, untuk apa dihabiskan? Jasad, untuk apa digunakan? Tapi kalau harta, dari mana dan untuk apanya? Nah, ini yang sebetulnya kita akan bahas itu tuh, Pak. Harta itu pertanyaannya dari mana kamu dapatkan dan untuk apa kamu gunakan? Ya, diletakkan di mana saja, digunakan untuk apa saja. Kemudian yang terakhir, wa'an ilmihi madza amila fihi. Dan tentang ilmunya, apakah yang telah ia amalkan. Jadi kalau kita tahu satu syariah, kita yakini kebenaran dari syariah itu, berusahalah sekuat tenaga untuk melakukannya. Jangan pernah kemudian kita menyepelekan dari ilmu yang sudah kita ketahui dan tidak diamalkan gitu, Pak. Maka Bapak Ibu sekalian, kita tidak akan pernah bergeser ya, kecuali ditanya tentang hal ini.
Kemudian dalam hadis yang lain dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tastabti'ur rizqa fa innahu lan yamutal 'abdu hatta yablugha akhir rizqin huwa lahu. Fajmilu fit talab akhdil halali wa tarkil haram." Janganlah menganggap rezeki kalian itu lambat turun. Ini ada larangan dari Nabi. Janganlah menganggap rezeki kalian lambat turun. Kenapa nggak cair-cair sih ya? Nah, begitu tuh. Seakan-akan terlambat untuk turun. Sudah ada waktunya kok Pak nanti. Ya. Sesungguhnya tidak ada seorang pun meninggalkan dunia ini melainkan telah sempurna rezekinya. Jadi kalau hari ini kita masih hidup, berarti kita masih punya rezeki. Ya. Ada orang yang maaf ya, sudah tidak bisa makan sendiri, rezekinya disuapi, bisa makan. Ada yang disuapi sudah tidak bisa nelen, pakai selang. Pakai selang sudah nggak bisa, pakai infus. Kalau belum meninggal berarti rezekinya masih ada. Makanya ketika kita punya harta, harta kita banyak, rezeki abadi kita yang dianggap oleh Allah menjadi rezeki. Bab tentang rezeki dulu pernah kita bahas ya. Satu, apa yang kita makan jadi kotoran kan. Banyak makanan depan kita, tapi rezeki kita yaitu yang kita makan, yang kita bungkus belum tentu menjadi rezeki kita. Boleh jadi jatuh di jalan, atau begitu sampai rumah dimakan istri, anak, dan yang lainnya. Belum tentu loh Pak, sudah dimakan saja, itu yang nggak ketelen. Lagi makan kita bersin, keluar lagi itu. Nah, itu juga bukan menjadi rezeki kita. Apa yang kita pakai hingga usang, baju, banyak baju di rumah kita. Bahkan mungkin masih ada yang segelan tuh. Masih ada yang plastikan. Rencananya buat lebaran tahun depan. Ya. Terus tuku saiki gitu loh. Ya. Nah, itu kalau tidak dipakai, itu pun termasuk bukan rezeki kita. Mungkin nanti bisa menjadi rezeki anak kita. Ya. Kemudian harta yang dikeluarkan di jalan Allah, dibelanjakan di jalan Allah. Punya uang 1 miliar, diambil 300 juta. Untuk apa? Rehab masjid. Tinggal berapa? 700. Meninggal dunia, yang jadi hartanya yang mana? 300, yang 700? Ya kan. Gitu tuh. Ya. Jadi memang rezeki itu begitu. Dan Allah Ar-Razzaq, Allah sang pemberi rezeki, yang maha memberi rezeki. Jangan khawatir. Ya memang kadang kekhawatiran itu muncul karena kurangnya rasa yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Janganlah menganggap rezeki kalian lambat turun. Enggak lambat turun kok. Ada saatnya kapan dia akan turun, ada saatnya ditahan oleh Allah. Nanti dulu, ya sabar. Ada saatnya seperti itu. Sampai kadang kita kelaparan betul, nggak punya uang sedikit pun. Mungkin ada di antara kita yang pernah mengalami masalah-masalah seperti itu. Nggak pegang uang sedikit pun tuh. Tapi yuk hidup gitu loh. Berarti masih ada rezekinya. Mungkin pernah mengalami fase seperti itu. Dan ternyata ada rahasia di balik itu semua. Ya. Maka carilah rezeki dengan cara yang baik. Ambillah perkara yang halal dan tinggalkanlah perkara yang haram. Bahaya ini Pak. Kalau kita tidak perhatian dengan hal seperti itu. Yang penting kan ada juga tuh. Lurus sing haram banget lah pemaning sing halal. Karena ada istilah-istilah seperti itu. Cari yang haram saja juga sulit, apalagi yang halal. Kenapa tidak yakin? Allah itu Ar-Razzaq, sang pemberi rezeki, maha pemberi rezeki, tidak mungkin melupakan makhluknya yang diciptakannya. Ya. Tidak mungkin itu. Dan kalau ada perkara yang diambil dari rezeki Allah, tapi cara mengambilnya dari perkara yang haram, maka para ulama mengatakan itu bukan rezeki.
Kenapa? Karena diambil dengan cara yang zalim. Bu, kenapa Bu nangis? Ini dompet saya dicuri, dompet saya dicopet. Ada uangnya banyak, berapa ya? Lumayan ini buat belanja. Belum dapat apa-apa sudah kehilangan dompet. Itu rezekinya maling Bu. Bukan ya. Itu bukan rezekinya maling, itu bukan rezekinya copet. Copet, maling, cara ngambilnya zalim. Maka Allah tidak memberikan rezeki kecuali laknat itu. Dan ingat, ada satu kisah yang cukup menarik ini dari seorang soleh yang dia berangkat haji, Pak. Begitu selesai haji, dia pulang. Beliau itu orang Palestina, ya. Rumahnya di sekitar Al-Aqsa itu. Kemudian ketika mau pulang beli kurma. Setelah beli kurma ditimbang, sepakat harganya sekian, ada satu kurma yang jatuh itu. Dia pungut. Dia anggap itu adalah kurma miliknya. Harusnya yang seperti ini tanya, ini tadi yang dimasukkan atau bukan? Termasuk bagian yang saya beli atau bukan? Kemudian dipungut, karena tidak dibungkus dimakan sama dia. Sepanjang perjalanan pulang ke Palestina itu ada rasa kegelisahan dalam hatinya. Ini tadi kurma yang satu ini yang saya makan tuh halal apa haram? Halal apa haram? Itu satu butir kurma loh Pak. Nah ini nyolongi pelem, nyolongi segala macam tuh nggak pernah mikir ini halal apa haram. Ini kan orang beli tuh. Ya itu apalagi itu ya. Ini yang sebutir kurma saja tuh. Kepikiran sampai tidur, nggak bisa nyenyak, sholat ya, tidak bisa khusyuk. Gara-gara sebutir kurma itu loh Pak, yang disangsikan keberadaannya. Makanya nanti Nabi mengatakan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mustabihatun. Gitu. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas. Di antara kedua perkara itu, itulah syubhat. Ternyata syubhat itu bisa menggelapkan hati. Sepanjang perjalanan itu nggak tenang, Pak, ini halal, haram, halal. Kemudian ketika sholat di Masjidil Aqsa sebelum pulang ke rumahnya, sedang sholat berdoa sambil nangis itu. Sampai tertidur coba. Dalam mimpinya bertemu dengan dua orang yang membicarakan tentang pengambilan satu butir kurma itu. Kata satu orang itu, ini orang diampuni karena dia nggak tahu. Satunya lagi tidak, karena yang jualan tuh nggak ridho, kehilangan satu butir kurma. Maka doa dia tuh 40 tahun nggak bakalan Allah ijabah. Kemudian terbangun itu Pak. Belum sampai ke rumahnya, balik lagi tuh ke Mekah. Satu butir, coba kita bayangkan diri kita nih. Seandainya kita pernah mengambil hak milik orang lain yang orang itu tidak ridho. Seperti inikah keadaan kita Pak? Sampai gelisah, nggak bisa tidur. Ya. Sampai sholat saja nggak khusyuk. Terbawa dalam mimpi betapa beratnya dosa sebutir kurma yang tidak halal itu. Ya. Itu perjalanan kan bukan pakai pesawat yang sehari sampai. Perjalanan pakai unta, teklak-tekluk 3 bulan Pak. Nyampe ke Mekah, datangi orang yang kemarin dia beli, ternyata ganti orang. Ini bapak ini kemana? Sudah meninggal dunia, coba tuh. Mau cari halalnya kemana? Nangis dia, kenapa? Ceritalah dia kemudian tentang peristiwa itu. Oh saya anaknya. Kamu anaknya, iya, karena kamu ahli warisnya, tolong halalkan satu butir kurma itu supaya saya tenang. Baru dihalalkan itu Pak. Satu butir kurma apa artinya coba? Ya. Tapi bagi orang soleh yang Allah cegah untuk memakan sesuatu yang tidak jelas, itu akan menggelisahkan hati. Maka kalau radar keimanan kita masih hidup Pak, Bu, kita mengambil rezeki yang tidak haram, tidak halal, rezeki yang haram, mendapatkan perkara yang syubhat.
pasti ya, sinyal keimanan kita itu akan bunyi itu. Ya, alarmnya pasti akan bunyi. Maka Bapak Ibu sekalian hati-hati ya dengan hal-hal yang seperti ini. Nah, ini yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, layat yanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadal mala amin halalin aw min haramin. Akan datang suatu zaman atas umat manusia yang mana waktu itu mereka tidak lagi peduli dengan cara apa mendapatkan harta, dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram. Akan datang zaman itu. Makanya dari kisah tadi ya, cobalah kita kalau lihat di pasar seperti apa tuh ya. Cuma icap-icip saja, walaupun boleh, hati-hati Pak Bu ya, sepertinya dihalalkan, tapi ternyata orang itu tidak ridho, khawatir, lagi dilayani begitu timbuyo gitu ya. Tak usah begitulah ya. Barangkali orangnya nggak ridho, jadi tidak berkah, walaupun kelihatan banyak. Ya. Kita kalau mau menawar tuh nggak usah bilang larang temen, nggak usah. Ya, dan lah ya, pasnya berapa begitu ya, bisa turun lagi atau tidak. Larang tuh timbuyo, kurang mantep, segala macam, sudahlah. Ya. Terus dimakan juga segitu-gitu kan, nggak nambah jadi langsung gemuk, langsung membesar gitu kan, enggak. Ya. Itulah kadang tidak sebanding ya. Kemudian dalam sabda yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, innahu la yadkhulul jannah lahmun nabta min sutin nar aulabih. Sesungguhnya tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari harta yang haram. Neraka lebih pantas untuknya. Nauzubillah ya. Terus bagaimana nih kita dulu yang pernah makan ya, baik langsung maupun tidak langsung dari perkara yang haram sehingga jadilah daging pada tubuh kita ini. Tetap Bapak Ibu sekalian bertobat kepada Allah. Kan tidak mungkin kita ambil daging-daging kita kan, sudah tumbuh, sudah menyatu, sudah teraliri darah, sudah ada ototnya ya. Maka Bapak Ibu sekalian, mohonlah ampunan kepada Allah. Kalau kita termasuk orang yang dijaga oleh Allah dari perkara yang haram, Pak, ada masuk perkara yang haram pada diri kita, mungkin bisa muntah itu, Pak. Allah balas langsung muntah, mulus, jadi diare, bisa jadi seperti itu tuh. Ya. Enggak kok, saya uangnya halal, bener, saya kerja ini uang halal. Tapi kemarin saya diare, berarti ada yang haram. Beli apa? Beli rujak. Terus pedas sekali, itu penyebabnya. Gitu ya. Berlebihan dalam segala sesuatu, Allah juga nggak suka, Pak. Suka pedas silakan, tapi jangan berlebihan. Mesti tubuh kita nggak sanggup itu. Sinyalnya begitu. Allah sampaikan dalam surah Al-Maidah ayat 42, samma'una lil kadhibi akaluna lis-suhti. Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong dan juga banyak memakan makanan yang haram. Janganlah. Insyaallah kalau kita memang benar-benar menjaga dari perkara-perkara yang halal ini, tentang makanan-makanan, nafkah-nafkah yang halal, Allah akan jaga dari perkara-perkara yang haram. Ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Al Hasan bin Ali mengambil sebiji kurma dari harta zakat, lalu memasukkannya ke dalam mulutnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya seperti isyarah, kayak gitu ya, yaitu mengeluarkan dan membuangnya. Kemudian beliau bersabda, ama sa'arta anna lana kula sedekah. Tidakkah engkau tahu bahwa kita tidak boleh memakan harta sedekah atau zakat? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak makan
zakat. Makanya walaupun tahu itu halal secara zatnya, tapi Nabi tidak makan sedekah, tidak makan zakat. Makanya ketika anak keturunannya memakannya, itu langsung dikeluarkan. Jadi Nabi itu nggak makan zakat. Kenapa, Pak? Nabi itu nggak makan zakat, nggak makan sedekah. Nanti keberadaannya Nabi itu sangat menguntungkan untuk mendapatkan harta yang banyak. Makanya Nabi nggak makan zakat. Ya. Nabi justru membagikan zakat. Keturunannya Nabi juga tidak makan zakat, tidak makan sedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat ke-9. Ya. Ini dua perkara yang perlu diperhatikan oleh seorang yang mencari nafkah, baik dia sebagai seorang pedagang, pekerja upahan, pegawai, profesi-profesi yang mungkin dianggap baik ya, secara status sosial, maka milikilah dua hal ini. Yang pertama, miliki ilmu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu pernah ya, saking lapar perutnya, kemudian khadimahnya itu membawa makanan, tanpa bertanya diambil oleh Abu Bakar. Bismillah, dimasukkan gitu ya. Setelah dimasukkan, kemudian khadimahnya itu bertanya, "Ya Abu Bakar, biasanya engkau ketika meminta makanan dariku atau mengambil makanan dariku selalu bertanya dari mana ini? Kenapa engkau tidak bertanya pada saat ini?" Kemudian Abu Bakar mengatakan, "Karena aku lapar sekali dan aku melihat kamu membawa makanan, makanya aku ambil dan aku memakannya." Baru ditanya, "Dari manakah engkau mendapatkan makanan ini?" Kemudian khadimahnya ini menjawab, "Tadi ada orang-orang dari kafilah, ada kafilah yang mereka meminta doa kepadaku. Kemudian aku berdoa dengan cara-cara jahiliyah. Dan mereka menghadiahkan makanan untukku." Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu itu memasukkan jari telunjuknya sampai ke kerongkongannya, sehingga satu suap yang dimakan oleh beliau keluar lagi. Ini hati-hatinya beliau untuk tidak memakan makanan yang haram. Yang pertama, milikilah ilmu. Kenapa? Karena dalam mencari rezeki, dalam mencari nafkah, dalam mengais rezeki Allah Subhanahu wa taala, kita harus benar-benar berdasarkan dengan ilmu. Makanya tadi surah Al-Jumu'ah ayat 9 ya. Ini menjadi perkara yang sekarang banyak tidak diindahkan Pak oleh kaum muslimin ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Jadi jual beli disuruh ditinggalkan. Ini kan asbabun nuzulnya, kalau ada kafilah dagang datang, itu pakai kayak tabuan begitu Pak, dang dung. Maka orang akan berebut. Kenapa? Kalau yang datangnya pertama itu kan barangnya masih utuh, masih banyak. Ya, cara memilihnya juga bisa lebih punya kesempatan untuk mendapatkan barang yang lebih bagus. Maka gembruduk begitu Pak. Wah, ini ada kafilah dagang datang. Nah, itu terjadi pada hari Jumat seperti itu. Ya. Maka turunlah ayat ini. Kaum muslimin mereka berebut untuk milih-milih barang yang nanti akan mereka beli pada saat hari Jumat itu. Terlena dengan perdagangan. Maka ada perintah wadarul bai'. Tinggalkanlah jual beli. Panjenengan yang menjadi seorang pedagang, kalau hari Jumat, kalau ingin tidak ditutup, titipkanlah
kepada orang-orang yang boleh meninggalkan sholat Jumat. Salah satunya adalah perempuan, wanita. Ya. Nah, mungkin ada karyawan-karyawati gitu ya. Nah, yang disuruh adalah karyawannya sholat. Kita sholat Jumat. Jangan sampai karena keuntungan dunia kemudian kita meninggalkan sholat Jumat. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan sampailah kemudian kita tidak punya ilmu di dalam mencari nafkah kita, sehingga tidak tahu mana yang halal, mana yang haram. Ya. Nanti banyak perkara-perkara yang masuk pada perkara syubhat, kemudian manusia tidak mengetahuinya. Ya. Kemudian yang kedua, bekal kita mencari ilmu adalah ketakwaan. Ini para pedagang itu disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak di antara pedagang itu at-tujjaru humul fujjar. Para pedagang itu kebanyakan orang-orang fajir, orang-orang yang senang berbohong bicaranya, menekan seseorang ketika menawarnya, berbohong dengan barang yang dijualnya. Banyak tuh ya. Makanya dikatakan oleh Nabi, para pedagang itu kebanyakan orang-orang fajir. Maka kalau panjenengan menjadi pedagang, supaya bisa mendapatkan kemuliaan dalam berdagang, jadilah orang-orang yang shadiq, orang-orang yang jujur, bukan orang-orang yang fujar. Ya. Orang-orang yang fujur banyak melakukan kemaksiatan. Jujurlah dengan apa yang kita jualkan sekarang. Memang agak sulit Pak, dagang dengan kejujuran yang benar-benar jujur itu biasanya dagangan kita juga tidak laku, ya, kurang laku, tidak laris, tidak masalah Pak. Yang penting kita menjadi pedagang yang jujur, tidak membohongi orang yang menjadi konsumen, orang yang beli di tempat kita. Kenapa? Karena keberkahan itu datangnya atas dasar ridho. Ridho itu akan ada ketika pembeli dan penjual itu sama-sama jujur, sama-sama baik. Panjenengan beli sesuatu, kalau ingin awet, ridho dengan apa yang sudah kita beli. Jangan pernah menarik keridhoan kita, keikhlasan kita, ketika mengetahui barang yang kita miliki sama dengan orang lain, tetapi harganya kita lebih tinggi daripada orang lain. Ini harus dicatat ini. Banyak orang yang menarik keridhoannya dari apa yang sudah dia beli, dan itu membuat Allah tidak memberkahi apa yang menjadi miliknya, hanya sebab harganya lebih tinggi daripada orang lain. Panjenengan beli sepatu, harga agak mahal, 500.000. Di mana? Di toko A. Ternyata teman panjenengan tuh beli sama, ya, persis, mereknya sama, modelnya sama, cuma beda warna saja. Ternyata cuma 450.000. Selisih berapa? 50.000. Kemudian kita rela tarik keberkahan itu, keridhoan kita itu, sehingga menghilangkan keberkahan, maka kita termasuk orang-orang yang tidak dapat berkah di dalam jual belinya, Pak. Ya. Ketahui saja, kalau memang kita lebih mahal daripada orang lain, minta kepada Allah, jadikan mahalnya apa yang sudah kita beli itu menjadi sedekah kita. Jangan tarik keridhaan itu sehingga menghilangkan keberkahan. Kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, Allah itu tidak mungkin memberikan yang jelek kepada orang-orang yang sudah berusaha dengan sebaik-baiknya usaha. Jadikanlah setiap rezeki Allah itu menjadi keberkahan dalam hidup. Berkah itu tidak harus banyak, tapi berkah itu mencukupi semua apa yang menjadi kebutuhan kita.
Supaya bisa cukup, carilah dengan cara yang terbaik. Allah akan berikan apa yang menjadi kecukupan kita, bukan apa yang menjadi keinginan kita. Bismillah, mulai dari sekarang sortir mana yang halal, mana yang haram, mana yang di antara keduanya. Karena perkara yang haram ini menyebabkan kita tidak selamat dunia dan tidak selamat akhiratnya. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari rezeki-rezeki yang haram. Allah jadikan semua yang sudah kita dapatkan menjadi rezeki yang halal dan berkah untuk kehidupan kita dunia dan akhiratnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lamu bishawab. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.